يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian semua rahmati Allah, saya tidak diminta untuk tidak berbicara tentang faraid hari ini. Dipesankan untuk tidak berbicara tentang faraid, tetapi untuk persiapan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah, ada dua cara pandang yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ini perlu kita ketahui untuk menjadi dasar kita memandang bulan Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menetapkan satu tahun itu ada 12 bulan. Inilah yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Itulah ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah dinyatakan oleh Allah sebagai bulan-bulan haram. Nah, jemaah sekalian semoga dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam riwayat hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu itsna asyara syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat. Sesungguhnya waktu itu beredar menurut keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa satu tahun itu sama dengan 12 bulan. Dari 12 bulan itu 4 bulan haram. Lalu Rasulullah menyebutkan 3 diantaranya berurutan. Maka Rasulullah lalu menyebut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Kemudian Rasulullah menyebut yang keempat adalah Rajab yang berada di antara 2 bulan Jumad dan Sya'ban. Jadi 4 bulan yang haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau kita lihat posisinya berarti bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1 dan bulan ke-7 dari kalender bulan-bulan Komariah yang berdasarkan bulan, peredaran bulan. Kita menyebutnya sekarang kalender Hijriyah. Bulan itu kan 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, sekarang mari kita lihat. Dari 12 bulan, Allah berikan untuk kita 4 bulan haram. Ini dulu. Keutamaan bulan haram itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ringkasannya ini, karena kita ingin segera menuju ke Ramadan, setiap amal saleh yang dilakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menurut kehendak Allah.
Sedangkan amal maksiat sama. Sejatinya pada bulan-bulan haram ini penekanannya itu adalah penekanan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan kezaliman. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu bagian penekanannya. Jadi pada bulan-bulan haram ini penekanannya adalah jangan melakukan perbuatan maksiat karena sanksinya juga dilipat gandakan. Setelah penekanan ini, penekanan berikutnya baru mengingatkan bahwa setiap amal saleh, Allah Maha Adil, amal saleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini juga dilipat gandakan. Sehingga kalau kita memperhatikan bulan-bulan haram, pertama yang harus ada di dalam benak kita itu perhatian untuk benar-benar berhenti dari perbuatan maksiat. Lalu kita berfokus kepada amal-amal saleh. Sehingga kalau kita renungkan Bapak Ibu, dari 12 bulan itu, kalau di bulan-bulan yang lain kita itu merasa sering lupa, lalai, lalu menggampangkan atau meremehkan atau memudahkan semua pelanggaran-pelanggaran itu di bulan-bulan yang lain. Di bulan-bulan ini kita akan terkondisikan karena kasih sayang Allah, Allah memberikan peringatan, kita akan terkondisikan untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan-perbuatan tidak baik itu. Untungnya ini Allah tambahkan rezeki itu dengan setiap amal saleh yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah menurut kehendaknya. Itulah kenapa kalau kita membaca Al-Quran, bukankah pahalanya itu per huruf? Tetapi kalau kita baca di bulan-bulan haram yang sudah per huruf, yang sudah dilipat setiap satu huruf satu kebaikan, yang sudah dilipat gandakan 10 kali lipat, itu di bulan haram dilipat gandakan lagi menurut kehendak Allah. Jadi sekiranya timbangan kita itu, kita kan di dalam seperti dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basir. Kita ini pada diri kita sendiri sangat tahu Bapak Ibu, sangat tahu. Maka kalau kita melihat keseimbangan kesalehan kita itu ya mungkin kurang di bulan-bulan yang lain, ini waktu kita menebus. Tebusannya itu mendapatkan bonus yang hanya Allah yang mengetahuinya. Membaca Al-Quran berbeda, zikirnya berbeda. Pahala istighfar itu banyak sekali, tetapi dibaca di bulan-bulan haram itu menahan diri kita, menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat, itu juga Allah lipat gandakan pahala. Jadi kira-kira begini, kalau kita di bulan-bulan yang lain itu kalah, lalu kita diberi satu kesempatan, jika kita bisa memenangkannya, kita bisa membalikkan semua keadaannya itu. Kita bisa menggantinya semua keadaannya itu. Kira-kira kita ambil tidak Bapak Ibu? Kira-kira kita ambil kan? Nah sekarang mari kita bandingkan. 12 bulan kita sudah diberi 4 bulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kalau kita bisa mengambilnya 4-4-nya, itu kita bisa membalikkan keadaan. Keberagamaan kita ini, kesehatan jiwa kita ini, semuanya sudah diberi 4. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masih ditambah 1 bulan lagi. Ibarat begini, kita ini 12 bulan. Selain bulan yang 4 itu, kita mengalami kekalahan. Diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan 4 bulan. Dikasih 4 bulan, kita juga masih kalah.
masih belum juga bisa memperbaiki keadaan, membalikkan keadaan terhadap diri kita sendiri. Kita semua ini kan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kullukum ra'in. Pertama yang disebut itu satu, ra'in. Itu mengisyaratkan kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri. Setiap diri kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Ketika disebutkan kita sudah diberi 4 kesempatan untuk membalikkan keadaan, lalu masih kalah lagi, masih tembus itu lubang-lubangnya itu, Allah masih beri kesempatan 1 bulan lagi. Makanya jenengan perhatikan hadis-hadis yang sering kita dengar di bulan Ramadan. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah hafal. Karena nanti kita bandingkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama beliau hidup, beliau itu mendapatkan kesempatan, ditakdirkan oleh Allah hanya mendapatkan kesempatan Ramadan yang padanya puasanya diwajibkan. Itu beda. Ramadan yang puasanya padanya itu diwajibkan. Rasulullah itu cuma mendapatkan 9 kali. Karena kalau kita melihat riwayat yang ada, Ramadan itu diriwayatkan pada tahun kedua setelah hijrah. Sedangkan Rasulullah SAW tinggal di Madinah itu selama 10 tahun. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinati 10 sinina yudhi. Tapi kalau berkorbannya Rasulullah full 10 tahun selalu berkorban. Itu nanti kita menjadi pelajaran bagi kita. Jadi cuma 9 tahun, tetapi yang 9 tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada umat dan bisa mencetak generasi. Kalau kita merujuk kepada riwayat peristiwa Haji Wada, itu jumlah sahabat Rasulullah SAW itu kan tidak kurang dari 114.000. Kalau untuk ukuran keseluruhan saat itu memang banyak. Untuk ukuran sebagai bangsa, kemungkinan ada yang memandangnya kecil, tetapi perlu diperhatikan dari 114.000 itulah menjadi fondasi bagi generasi umat Islam berikutnya selama 1000 tahun itu memimpin dunia. Cuma 9 Ramadan. Sekarang mari kita lihat. Bapak Ibu sering mendengar hadis-hadis ini nanti di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan benar-benar karena keimanan kepada Allah dan hanya untuk mencari ridha Allah, apa balasannya Bapak Ibu? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan 12 bulan kita diberi 4 untuk memperbaiki keadaan kita, masih kalah juga. Kita masih diberi 1 bulan, yang dengan 1 bulan ini kalau kita berhasil, bonusnya itu keseluruhannya, Pak. Diampuni keseluruhannya. Ini yang membuat istimewa Ramadan itu adalah begini. Saya ulangi lagi. Bapak Ibu ingat nggih satu hadis ini? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Ini hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim, ini hadis sahih. Redaksi yang lain mirip, Bapak Ibu juga pasti sering mendengar dan jenengan juga akan mendengar lagi nanti di bulan Ramadan. Man qoma, bukan soma, tapi man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama itu yang menyebabkan diampuni seluruh dosa kita itu puasanya. Yang kedua itu redaksinya mengingat sholat malamnya. Sholat malamnya yang membuat kita diampuni semuanya. Dari 2 riwayat ini dulu saja Bapak Ibu. Sekarang saya tanyakan ke jenengan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kembali semuanya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mana kita lebih percaya diri? Mau membawa pahala tadi atau kita membawa ampunan Allah?
Mana kita lebih percaya Bapak Ibu? Membawa pahala amal kita itu yang kita merasa sudah mengerjakan, sudah sholat, sudah terlepas begitu. Itu ampunan Allah. Ampunan Allah. Yang membuat Ramadan lebih istimewa dari 4 bulan haram itu adalah jaminan ampunan Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita mendapatkan ampunan Allah, kita kembali kepada Allah. Selesai, bersih. Tetapi pahala kita itu, yang merasa kita sudah mengerjakannya, kita kan tidak tahu. Apakah sholat kita itu sudah khusyuk? Apakah zakat kita itu benar-benar sudah ikhlas? Semuanya kalau kita melihat amal-amal kita, apakah sudah benar? Jadi sekarang jenengan perhatikan, sudah terlihat perbedaan Ramadan dari yang haram, bulan-bulan haram. Tetapi belum selesai Bapak Ibu. Ternyata karunia Allah itu belum selesai di situ. Saya tarik kembali ke belakang. Kalau kita itu dari 12 bulan itu dalam 1 tahun, karena kita membatasi itu supaya bisa mengevaluasi diri kita. Selama 12 bulan, kita diberi kesempatan 4 bulan. Masih tembus juga, kita diberi 1 bulan Ramadan. Bapak Ibu, sampai dengan hari ke-20, kalau kita juga masih kalah, masih sering. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih diberi kesempatan, bukan bulan, 1 malam, hanya 1 malam, itu gak sampai 24 jam, malamnya saja. Tetapi 1 malam itu lebih bernilai dari 1000 bulan. Kalau kita konversi menjadi 83 tahun. Kalau kita konversi lagi ke rata-rata usia kita, sebagaimana disadapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajawiz dzalik." Kebanyakan usia umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit yang melewatinya. Berarti kita Bapak Ibu 60 tahun lewat, 61 diberi 4 bulan haram, masih lewat juga, masih maksiatnya lebih unggul. Diberi bulan Ramadan sampai hari ke-20, masih ada 10 hari terakhir, karena Allah rahasiakan memang malam kemuliaan itu diletakkan di 10 malam terakhir. Itulah Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil ashril awahir min Ramadan." Carilah dengan sungguh-sungguh malam kemuliaan itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahkan lebih rinci. Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awahir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan itu pada bilangan ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sayangnya Bapak Ibu, kita di awal bulan Ramadan itu terkondisikan, tetapi kenapa di akhirnya selalu kita itu kalah? Bukankah kita tidak ramai di masjid? Dan ini terus berulang. Maka bagaimanalah posisi kita ini kalau sudah diberi tambahan, misalnya kita sudah lewat 70, sudah diberi bonus lebih dari 70, sudah diberi 4 bulan haram, masih lewat juga, sudah diberi 20 hari dari bulan Ramadan, lewat juga masih diberi 10 hari terakhir, masih lewat juga. Ngapunten, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ini ukurannya Bapak Ibu, bahwa di antara parameternya itu adalah ternyata masalah waktu. Jadi pertanyaan sahabat-sahabat Rasulullah, jenengan kalau buka Riyadhus Shalihin atau jenengan buka
Jenengan akan dapatkan hadis ini. Jenengan cari saja. Jadi sahabat itu menanyakan, ya Rasulullah, siapakah manusia paling baik? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Man tola umurhu. Jadi kan disebutkan ayyun nasi khair. Ya Rasulullah, ayyun nasi khair. Ya Rasulullah, siapakah manusia paling baik itu? Rasulullah menjawab dengan parameter waktu. Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Panjang usianya, diberi panjang usia dan baik amalnya. Maka ini menjadi ukuran juga. Maka kita perhatikan, diberi kesempatan bertubi-tubi. Kalau harus kita ringkas Bapak Ibu, maka harus kitalah memiliki kesadaran fadilah waktu ini. Kita dalam satu minggu, Allah tetapkan hari Jumat ini Sayyidul Ayyam. Ini salah satu hari pilihan, istimewanya. Dari 1 tahun, Allah tetapkan 4 bulan haram. Itu ada istimewanya. Dan dari 1 tahun itu, setelah 4 bulan haram, Allah tambahkan 1 bulan yang penuh berkah. Itulah bulan Ramadan. Dan setelah diberi seperti itu, di 10 hari terakhir masih diberi lagi oleh Allah. Itulah malam kemuliaan. Jadi bagaimana kita tidak merasakan kasih sayang Allah? Bagaimana kita tidak bisa memperhatikan ini, bahwa inilah kasih sayang Allah itu. Bapak Ibu, jangan bisa bayangkan, orang berpuasa pahalanya apa? Sudah jelas kan? Orang berpuasa pahalanya sudah jelas. Tetapi jenengan bayangkan, kalaupun kita memiliki kelemahan-kelemahan pun masih diberi kesempatan oleh Allah. Jenengan tahu, pahala ngasih orang makan bagi orang yang berpuasa. Sama. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'. Dua menit lagi Bapak Ibu. Oh nggak apa-apa. Saya khawatir Bapak Ibu ada rencana kerja. Gitu. Saya tidak khawatir. Saya tidak menoleh ke bapak-bapak. Saya menolehnya ke ibu-ibu. Khawatirnya ibu-ibu itu memandang ke atas itu punya penuh makna. Oh iya, bapak-bapak yang mengantar tapi. Iya. Okay. Jadi begini ya, bayangkan ngasih makan, tapi syaratnya memang kita harus ikhlas Bapak Ibu, harus ikhlas, harus. Maka kalau harus kita peras semuanya, kita harus siapkan pilihan-pilihan amal itu Bapak. Masa kita mau bangun rumah saja itu perencanaannya sangat. Kita mau membangun rumah di surga juga harus rigid. Misalnya Bapak Ibu mau dipilih zikirnya, maka jenengan mau pilih yang mana? Tapi yang jelas pagi dan sore itu jangan lupa. Jenengan mau tambah bacaan Al-Qur'annya, mau jenengan ambil yang mana? Seluruh waktu utama, pagi, siang, sore, malam, atau jenengan fokuskan di malam harinya? Tinggal dipilih, yang penting diatur sehingga melihat seluruh peluang amal saleh. Kalau Ramadan Bapak Ibu itu keseluruhannya, karena Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Jadi kalau para ulama, para dai mengatakan bulan yang penuh berkah, itu karena pernyataan Rasulullah, syahrun mubarak. Jadi 1 bulan semuanya itu penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyama, padanya puasanya diwajibkan, sehingga pada puasa yang puasanya itu diwajibkan, puasa itu sebagai amalia sunnah itu saja sangat besar fadilahnya. Tapi ketika ini dinaikkan grade-nya, itu diwajibkan oleh Allah, maka itu fadilahnya jauh lebih besar. Seperti sholat sunnah, itu fadilahnya besar. Tapi pada sholat yang diwajibkan, jauh lebih besar. Maka bayangkan,
sudah penuh semuanya, penuh berkah, puasanya diwajibkan. Disitulah menjadi sebab-sebab keberkahan itu lagi berlipat lagi. Sekarang kalau kita merenungkan sekali lagi, kalau sudah seperti itu, betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, kita peras ya, apa yang ada di bulan Ramadan. Bukankah kondisi diri kita semakin terkondisikan lebih baik? Ibadah kita terkondisikan lebih baik, bacaan Al-Quran kita terkondisikan lebih baik, sedekah kita, zakat kita, semuanya terkondisikan lebih baik, zikir kita terkondisikan lebih baik, silaturahim kita terkondisikan lebih baik, yang nggak pernah ada acara rencana keluarga besar mau makan bersama jadi ada. Semuanya terkondisikan lebih baik Bapak Ibu, semuanya terkondisikan lebih baik. Sudah seperti itu, sekarang mari kita renungkan. Artinya sudah begitu besarnya kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita. Maka tidak heran kalau kita melihat sahabat saja membayangkan betapa fadilah Ramadan itu sangat besar. Maka kita sangat patutlah memohon kepada Allah untuk mendapatkannya. Karena kita tidak ada jaminan besok masih melihat matahari terbit. Tetapi kalau melihat fadilahnya, nah ini yang terakhir yang mau saya sampaikan. Kalau kita peras seluruhnya Bapak Ibu, ujung dari semua ini sejatinya kita diberi kesempatan yang sangat besar oleh Allah untuk kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena diampuni semuanya dan kita lipat gandakan amal kita. Itu. Karena bagian utama dari husnul khotimah itu adalah diampuni. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, ada manusia beramal dengan amalan ahli surga selama 70 tahun, meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah, masuk neraka. Ada seorang hamba beramal dengan amalan ahli neraka selama 70 tahun, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Maka kalau kita peras benar, Ramadan itu sebenarnya mengkondisikan kita benar-benar untuk mendapatkan ampunan Allah dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat dan memberi kekuatan kepada kita. Jujur, kalau kita bersama-sama begini Bapak Ibu, kan kelak satu sama lain bisa menjadi saksi. Bisa menjadi saksi. Bapak Ibu sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Fathur Rahman Kamal tentang bagaimana kesaksian antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya nanti di akhirat. Sahabat dalam kebaikan. Kita berada di hari yang mulia, di waktu yang mulia. Karena Rasulullah pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Dan kita memulai pagi hari ini dengan kebersamaan kita ini. Sekali lagi semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita untuk menyongsong karunia Allah bulan Ramadan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.